So now here seeing the other positive side, how we can conquer, win over this birth, death, old age and disease. This is science. Di film tadi kita saksikan bersama sisi negatif ya, bagaimana sang jiwa atau makhluk hidup bayi itu mengalami kelahiran. Di saat ini pada saat ini kita akan lihat dari sisi positifnya dari pembelajaran kitab suci Bhagavata Purana ini. This said by the Shukadev Goswami, one of the top transcendentalist yogi, liberated soul thousands of years ago. Ya, ajaran ini disampaikan oleh salah satu acara besar kita, beliau bernama Srila Sukadewa Goswami. Beliau adalah putra langsung dari Srila Vyasadeva, penulis dari seluruh Veda. Our knowledge coming from Veda, which is free from the four defects of conditioned normal life. Pengetahuan yang kita akan sampaikan atau yang kita pelajari ini itu berasal dari susastraan Veda, yang artinya bahwa pengetahuan yang tanpa celah dan tanpa cacat. Making mistake, illusion, imperfect senses and imagination or speculation. Pengetahuan ini bebas dari berbagai jenis kesalahan yang dimiliki oleh sebagian besar roh-roh yang terikat di dunia material ini. Jenis kesalahan yang semua kita miliki itu adalah memiliki indera yang tidak sempurna, cenderung tipu menipu, melakukan berbagai jenis kesalahan dan salah paham. And one sloka of Srimad Bhagavatam of liberated soul is suffice to make our life success, free from tension, anxiety, full of life and bliss, and after have a spiritual body, eternal life. Satu saja pemahaman yang bisa kita dapatkan dari ajaran Srimad Bhagavatam atau Bhagavata Purana ini, satu sloka saja kita bisa mengerti dari Purana ini, itu sudah mampu, sudah mencukupi menjadikan diri kita itu cukup berpengetahuan sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kedamaian, ketentraman, dan membebaskan diri kita dari perputaran kelahiran dan kematian pada akhirnya. Please read the sloka and the translation will tell. Kita akan baca satu sloka dari Purana ini. How long will speak? 30 minutes. Ya, mohon bisa diikuti bersama-sama. He said our time limited 30 minutes. That means 15 minutes I will tell. You translate 15 minutes. That's all. Question answer. Jadi kita akan langsung bacakan satu sloka dari Bhagavata Purana, Skanda 1, bab 2, sloka nomor 8. Judul babnya adalah Ketuhanan dan Pelayanan Suci. Bunyi slokanya adalah seperti ini. Dharma swanurtita pumsam bisaksena kata suya not padayat yati ratim srama ewa hike walam. Arti slokanya adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang berdasarkan tugas kewajibannya, jika tidak dapat membangkitkan rasa ketertarikan terhadap ajaran-ajaran Tuhan Yang Maha Esa, maka hal-hal tersebut hanya merupakan pekerjaan keras yang menyia-nyiakan waktu saja. So dharma is one. Actually, to occupational duty in the beginning, sending with carrying out the order of the Supreme Being with love, affection. Sloka ini diawali dengan kata dharma. Apa itu dharma? Dharma diartikan adalah tugas, kewajiban yang dalam tataran yang tertinggi itu adalah pengabdian rohani suci kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Dharma juga berarti mematuhi segala aturan dan peraturan yang diberikan oleh Tuhan. Dharma is a sort of usually think people, and according to dictionary, a sort of faith. Ya, kadang-kadang orang mengartikan dharma pada umumnya, ya, dalam arti yang sederhana itu sebagai sebuah keyakinan. According to Vedic, which is view considered by the scholar of the world is the
oldest book of knowledge. Tetapi definisi dharma ini diberikan di sini menurut para tokoh-tokoh rohaniawan, para acarya, dan juga buku yang merupakan literatur dari Weda. Arti dharma itu diberikan di sini. Innate something, intrinsic characteristic of thing. Yaitu bahwa dharma berarti sesuatu yang menjadi sifat dasar yang melekat yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah objek. Say in material world, dharma means the characteristic, just like a snake. A snake usually bite. Ya, contohnya ya dalam contoh material, dharma berarti tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu. Contoh di sini diberikan misalnya seekor ular itu secara alami kegiatannya atau dharmanya itu sering menggigit, ya, suka menggigit. So the dharma, eternal dharma, is that is a not artificial faith, but our occupation to the duty to the Supreme Being. Maka dharma yang kekal, dharma yang sejati yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan hal material, tetapi adalah tugas pekerjaan yang berhubungan dengan pengabdian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. So Krishna said in Bhagavad Gita, which is the quintessence of Vedic knowledge. Krishna sendiri menyampaikan di Bhagavad Gita, ajaran beliau yang merupakan Bhagavad Gita itu merupakan esensi dari seluruh susastraan Weda. Just like consider God, Supreme Being is like a sun planet. It's full of sparks. And the living entity are just like the sparks of the whole Supreme Being. Maka di sana dijelaskan, ya, diibaratkan Tuhan itu seperti matahari yang sangat besar. Maka dari matahari itu keluar sinar atau percikan-percikan energi beliau yang sangat tidak terbatas jumlahnya. Begitu juga para makhluk hidup ini adalah percikan atau energi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Now, this living force or the spark considered is covered by two covering. And gross covering is the gross body as we are here. And subtle covering is there. Energi atau sinar yang kecil ini yang keluar dari matahari itu pada saat ini ditutupi oleh penutup, ya, ada dua jenis penutup yang menutupi sinar kecil yang keluar dari matahari itu, ya, diibaratkan kita ini sang makhluk hidup jiwa ini yang berasal dari Tuhan sedang ditutupi oleh dua hal, yaitu penutup kasar atau penutup luar dan penutup halusnya. Thus we are in a bodily concept of life. 98% of the human being thinking, I am Indonesian, Indian, I am white, black, I am man, woman, I am doctor, engineer, I am sannyasi, I am this, that. Ya, karena penutup itulah kemudian 98% penduduk di dunia ini, ya, menganggap dirinya adalah badan. Ya, menganggap dirinya adalah badan berarti saya orang Indonesia, saya orang Amerika, saya orang India, saya orang Bali, saya laki, perempuan, semuanya dalam konsep badania. And their major occupation is fruitive activity or sense gratification, either gross or subtle. Dan dikarenakan dia mengidentifikasikan dirinya dengan badan, maka semua kegiatan atau aktivitasnya hanya dimaksudkan untuk memuaskan badan dan indria-indrianya saja. When he's Kasar maupun halus. little advanced, spiritually he can understand, and he simply think I am the mind, mental platform, and he speculates, he imagines. Ya, ketika seseorang kesadarannya mulai berkembang sedikit lebih maju, maka dia berpikir bahwa oh, saya bukan badan, tetapi saya adalah pikiran. Dengan cara begitu dia lebih dalam memikirkan tentang dirinya dan cenderung berspekulasi. Thus, most of the people are in a position of karmi or gyani. Dan karena itu sebagian besar orang di dunia material ini dalam posisi atau kedudukan sebagai orang karmi atau gyani. And then there is a yogi who try to contact with the Supreme Being. Kemudian di atas itu ada golongan orang-orang yang dikenal dengan istilah yogi. Yogi ini artinya orang yang berusaha untuk menyambungkan atau menghubungkan dirinya dengan kekuatan yang Maha Kuasa. But
somebody do with love and devotion and faith, practice spirituality is called bhakta. Tetapi ada kelompok orang yang dengan penuh rasa kasih sayang, cinta kasih rohani, melakukan pelayanan bakti dengan penuh ketulusan, berusaha untuk mengabdikan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mereka dikenal dengan golongan bhakta. It starts from when you come to the spiritual plane. Understand, I am not this body, I am spirit soul. I have no death, I have no birth. Dan pengabdian rohani itu diawali ketika seseorang sudah memiliki pemahaman bahwa saya ini bukan sekedar badan ini. Saya sebenarnya sejatinya adalah sang roh atau sang jiwa yang tidak mengalami kelahiran dan kematian. Thus, his symptom is Brahma Bhuta Prasannatma. He is joyful, he is free from anxiety, tension, bright-faced. Maka orang yang mencapai tataran itu dikenal dengan tingkatan Brahma Bhuta. Cirinya adalah orang tersebut selalu riang dan gembira, tidak pernah stres atau tertekan atau diliputi oleh kecemasan. Just like you are hungry, you can understand, you are given food. And you can understand, you feel nourishment, you feel satisfaction, pusti, tusti, kundivitti, and your appetite becoming less and less. Ya, contohkan, misalnya kita sedang mengalami rasa lapar, gitu ya, dan ketika rasa lapar itu ada dalam diri kita, kemudian tiba-tiba ada yang memberikan kita makanan, ya, makanan apapun yang sederhana begitu. Dan ketika kita makan, seketika kita bisa merasakan diri kita menjadi memiliki tenaga, kemudian badan kita menjadi sehat kembali, ada rasa lega, ya, pusti, kunamrti. So, after coming from spiritual platform, which is symptom I already said, you can practice and feel it yourself. Most of the people in the mode of passion and ignorance, outside Krishna consciousness. The symptom is he is in anxiety, he is in tension. Nobody can deny. Yes, ladies and gentlemen, you ask yourself. Jika seseorang tidak melatih dirinya untuk melakukan latihan spiritual, itu seringkali dikuasai oleh sifat yang lebih rendah, yaitu sifat nafsu dan kebodohan yang dicirikan dengan munculnya begitu banyak kecemasan dan ketidakbahagiaan dalam diri kita. Itu semua kita bisa mengalami itu. So, devotees are in a spiritual plane as he practices mode of goodness. Sedangkan para bhakta yang berlatih rohanian spiritual ini, dia berusaha untuk meningkatkan dirinya selalu berada dalam sifat kebaikan. So people in mode of passion, ignorance, they also think I am happy. Dan sifat yang lebih rendah, ketika seseorang dikuasai oleh sifat nafsu dan kebodohan, dan mereka juga menganggap dirinya bisa mendapatkan kebahagiaan. I don't like to decry, but little can tell. A hog, he also thinks I am very happy. Ya, dia tidak ingin menyampaikan terlalu vulgar gitu ya, terlalu detail gitu, tetapi sedikit contoh diberikan. Misalnya saja binatang gitu ya, binatang yang lebih rendah seperti babi. Babi juga merasakan kenikmatan atau dia bisa merasakan kebahagiaan dalam badan babinya itu. This is more happiness in the mode of ignorance. Tetapi oleh kitab suci itu dikenal dengan kebahagiaan atau kesenangan dalam sifat kebodohan. One who is drinking or doing some other things I am not mentioning, he is also thinking I am happy, maybe in a mode of passion. Ya juga ya, golongan orang lain juga berpikir bahwa dirinya sedang menikmati atau sedang berbahagia, tetapi sebenarnya dia masih dikuasai oleh atau mengalami kebahagiaan dalam sifat nafsu. Maybe in a gold-plated car like the sheikh. Mungkin menganggap diri berbahagia karena mengendarai mobil yang sangat mewah gitu misalnya ya. Each of them have got detailed description there in Bhagavad Gita. Their happiness, why a superior most is one who is in the Brahman or spiritual plane. That is mode of goodness. Ya, di semua itu dijelaskan di Bhagavad Gita dengan detail ya, yang mana itu kebahagiaan dalam sifat kebaikan, sifat nafsu dan kebodohan. In the beginning, it may be little bitter when somebody is cultivating
mode of goodness by controlling mind, by controlling senses, samu, damu, tapo, then he is doing austerity. Hello. Ya, di Bogor kita juga diajarkan ciri dari kebahagiaan dalam sifat kebaikan itu. Mungkin pada awalnya terasa menyusahkan atau terasa pahit begitu, tetapi pada akhirnya sangat menyenangkan dan membahagiakan. Socham, maintaining purity of mind, purity of body and mind. Khanti, tolerating. Arjavam became very simple, inside outside, not duplicitous. Ya, Khanti, Arjavam. Ya, kenapa disebut awalnya itu ada rasa kesusahan atau rasa pahit gitu ya ketika orang ingin hidup dalam sifat kebaikan, itu karena ada sejumlah tantangan. Ya, contohnya samo, damo, tapo, sausan, melatih pengendalian indria, melatih pikiran, kesucian, kesederhanaan, yang mempelajari kesusastraan, buku-buku suci. Thus, understanding, reading spiritual knowledge regularly and practicing in his life with body, mind, and senses. Mempelajari pengetahuan rohani dari kitab-kitab suci dan kemudian mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan badan dan pikirannya. It says, Bhakti Yogi, Yoginam Sarvesham, Madgatena Antaratmana, Sadhavan Bhajate Jomam, Swami Jukta Tamamato. Yoga means connecting with the Supreme Being, conscious being. And Yoga means disconnected. That is, most of the people are disconnected with Supreme. Jadi Bogor kita juga dijelaskan arti yoga. Yoga itu berarti cara seseorang untuk menghubungkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Sedangkan lawan katanya adalah biyoga. Yoga artinya orang yang sedang terputus hubungannya dengan Yang Maha Kuasa. Maka di Bogor kita juga dijelaskan siapa itu yoga tertinggi. Yoginam api sarwesam. Dia yang memuja atau bermeditasi kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, maka beliau disebut yogi yang paling tertinggi. So the symptom of disease is very practical. It has nothing to do with blind faith. The Brahma Bhuta Prasannatma, he is free from anxiety, tension, life is auspicious. Jadi ini bukan sekedar teori ya, ini sangat praktis. Kalau seseorang menghubungi spiritual, maka dengan segera dia bisa merasakan manfaatnya. Dia bisa bebas dari kecemasan, ketegangan hidup dan permasalahan hidup lainnya. He is always joyful, prasanna. Kemudian dia juga akan selalu merasakan dirinya itu berbahagia. He is not hankering like we hanker. I have got this car, I want a better car, like that. Dan begitu juga ketika seorang mempraktekkan melatih diri dalam spiritual, dia akan bisa mengendalikan berbagai jenis keinginan yang bergelora, yang menggebu-gebu, ya, yang ingin terus dan terus. Neither he laments for what he lost. Begitu juga dia tidak akan terlalu bersedih ketika ada sesuatu yang hilang, ada miliknya yang hilang dari dirinya, itu dia tidak terlalu bersedih hati. Itu ciri orang yang menjadi spiritual. As he spiritually advanced, he can perceive the soul everywhere within others. He perceive. Dan seiring dengan kemajuan rohani yang dia alami, maka orang tersebut akan bisa merasakan kehadiran sang roh dimanapun, termasuk dirinya adalah sang roh, sang jiwa. Thus, he understands everybody is part and parcel, any living entity of God, and treat him accordingly. Dan pada saat itulah orang tersebut akan mampu mengerti bahwa segala sesuatu ini adalah bagian dan percikan dari Tuhan, dan karena itu dia bersikap sangat baik dan tidak ingin menyakiti makhluk hidup manapun. Thus, he is always associating with the Absolute through Bhakti Yoga. Dengan cara demikian, dia selalu mendekat atau bergaul dengan Tuhan melalui Bhakti Yoga ini. Uses all his senses for the pleasure of the Absolute Krishna. Dan melakukan segala kegiatannya dengan indera-indera yang dia miliki itu, pekerjaan, pemikiran dan lain sebagainya, itu untuk kepentingan dan kepuasan Tuhan semata. So he is always in the spiritual plane. Itu artinya orang tersebut selalu berada dalam tataran rohani. Because of association with the Absolute.
dikarenakan dia mendekat atau bergaul dengan hal yang rohani, yang bersifat absolut itu, orang tersebut bisa memiliki sifat rohani seperti itu. Just like in the material world, the iron, you put it in fire, it become hot, very, very hot, red hot. As good it can act as fire. Ya, seperti dicontohkan dengan menggunakan analogi material, ada sebatang besi gitu ya, besi biasa, tetapi ketika besi ini dimasukkan ke dalam api, itu artinya besi ini bergaul dengan api, sedikit memanas, mulai panas, lebih panas lagi, memanas, dan kemudian sampai membara. Besi itu bukan lagi besi biasa, dia memiliki kualitas seperti api yang mampu membakar. Being absolute, Krishna, we associate with him, we also change from material to spirit. We understand and perceive. Spirit solely belong to the spiritual world. Material world, just as much as this body is useful to practice that. Use. How long? How long? I can't hear. 5 minutes more. Mewarisi sifat-sifat rohani seperti beliau. Ya tentu saja kita masih memiliki badan material di dunia ini dan kita masih beraktivitas secara menggunakan badan ini, tetapi hanya sebatas yang dibutuhkan saja. We see thus great devotees like Christ, Muhammad, Chaitanya Mahaprabhu, Prabhupada coming and enlightening so many people's life. And throughout the world now, this Krishna consciousness spreading. Those who are atheists, Russia, the highest number our client come from there. Ya, contohnya ada banyak sekali kepribadian mulia di zaman dahulu ya, seperti Yesus Kristus, pemimpin agama ya, ada si Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada, tokoh-tokoh besar gitu, mereka semua mengajarkan ajaran yang sama ini dan ya kita menerima ajaran ini dari beliau. We are right now hearing about Krishna and talking about Krishna, then remember Krishna and do other activity or bhakti yoga. Ya, seperti halnya saat ini kita sedang berbicara tentang Tuhan, tentang Krishna, mendiskusikannya, mendengarkannya, menceritakan tentang kualitas-kualitas beliau. Dengan cara demikian kita mendapatkan pengertian atau informasi. Science cannot, physics, chemistry, biology, psychology cannot answer many things which are beyond their jurisdiction. Ya, di mana kita tahu bahwa ilmu modern, ya, ilmu sains itu seperti fisika, biologi dan kimia dan lain sebagainya, kita tahu memiliki keterbatasan yang tidak mampu menjawab fenomena-fenomena yang di luar dari jangkauan pikiran manusia. Here, anybody, any walk of life, any profession can practice Krishna consciousness by dovetailing with Bhakti Yoga, his life. Di sini, ya, siapapun dia, apapun profesinya, latar belakangnya, semua bisa mempraktekkan Bhakti Yoga ini, ya, dengan cara seperti tadi mendengarkan tentang Tuhan, ya, kegiatannya. Whatever sectarian faith thing coming. Ya, apapun latar belakang percayaan dan agama yang kita miliki, semua orang bisa berlatih kesadaran Tuhan ini atau Bhakti Yoga ini. It is scientific. It is science. Ya, ini adalah sebuah ilmu ilmiah, ya, ilmu saintifik. Otherwise, we are taking a great risk of going down to lower species of life than human being. Ya, kalau kita tidak mampu menguasai pengetahuan ini atau tidak berlatih kerohanian sama sekali, maka kita menjalani hidup yang sangat berisiko. Yang artinya bahwa dalam kehidupan atau penjelmaan berikutnya mungkin saja kita tergelincir jatuh ke dalam kehidupan yang lebih rendah. It is very simple. Always think of God, Krishna. Itu dimulai dengan cara yang sangat sederhana. Di dalam Bhagavad Gita, Krishna mengatakan, berpikirlah tentang diriku, tentang Tuhan. Hear about His glories. Kemudian dengarkan tentang keagungan Tuhan. Remember, Ingat, ya, keagungan beliau. we eat, we dance, we can eat, sing, anything, food stuff given by the nature.
is in the mode of goodness, offer to Krishna, and then take it, you purified our consciousness. Hello. Bahkan kita bisa menyanyi, menari, bahkan itu hanya untuk memuaskan kepribadian yang tertinggi, itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita juga makan seperti biasa, tapi sebelum makan kita mempersembahkan semua bahan makanan itu kepada Tuhan dan baru kemudian kita menerimanya sebagai makanan kita. Anybody can pray, you know, in Islam, they've got so many time azan, I'm praying, is also you can pray, you can glorify Bandhan, you can chant Hare Krishna, you can sing, many songs there. Ya, seperti contohnya agama lain, misalnya di Muslim, itu mereka berdoa, selalu berdoa, mengikuti sembahyang, azan, dan lain sebagainya. Kita mengikuti tradisi Weda, berdoa itu dikenal dengan istilah Wandana, yang mengagungkan Tuhan, yang mengucapkan nama suci beliau, dan lain sebagainya. Just like a son of a distinguished person, very filthy rich, very powerful, like a president of America, like that, and got all affluence, opulence, simply the son, obedient to the father, he enjoys everything of the father. Ya, kita ini makhluk hidup manusia dan makhluk hidup lainnya itu adalah anak-anak Tuhan, ya, anak-anak dari penguasa yang tertinggi atau kepribadian yang maha kaya, yang tanpa batas. Gitu. Ya, syaratnya cuma satu, ya cukup menjadi anak-anak yang baik saja, mengikuti arahan dan perintah-perintah beliau, maka kita akan mewarisi segala kemewahan Tuhan yang beliau miliki. This is the essence of so-called dharma and develop attachment. Dan inilah esensi Krishna. atau intisari dari semua dharma, dengan cara mengikuti apapun yang diperintahkan oleh kepribadian Tuhan. As Lord is always joyful, full of knowledge and eternal. Ya, seperti halnya Tuhan itu memiliki sifat beliau selalu hidup kekal, ya, kemudian dipenuhi dengan pengetahuan dan selalu berbahagia. So being God, being supreme being, if we associate with him like that, favorably, being obedient, we find ourselves, even in this life, material life, irrespective of our position and walks of life we come from, we can be have the same, have a taste of the eternity, full of knowledge and bliss. Jadi dikarenakan Tuhan itu adalah makhluk hidup atau kepribadian yang paling utama yang memiliki sifat seperti tadi dikatakan beliau kekal, abadi, kemudian penuh kebahagiaan dan berpengetahuan secara penuh, maka kalau kita mendekat, belajar dan melatih diri untuk mengabdi kepada beliau, maka secara alami kita akan mewarisi kualitas-kualitas seperti itu. Otherwise, we are running a great risk of gliding down to a future which is full of darkness. Jika tidak demikian, tidak melatih diri kita untuk mendekat kepada beliau, itu artinya kita menjalani hidup ini dengan penuh resiko, yang artinya bahwa kita terancam ketika lahir di kehidupan berikutnya kita bisa tergelincir lahir dalam kehidupan yang lebih rendah, di mana ada begitu banyak jutaan badan atau jutaan penjelmaan di kehidupan yang akan datang nanti. Thus we can have a tangible change in this world, more peaceful, people more happy. Dan pada saat yang sama kita dapat merasakan hasil yang nyata dalam kehidupan kita ini menjadi lebih damai, lebih berbahagia, ya, dengan penuh kemujuran dalam hidup ini ketika kita mempraktekkan spiritual. A successful life. Dan tentunya mencapai hidup yang sukses. Thank you very much. Any question, comment, please? Terima kasih, matur suksema. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, ya, hadirin? Dipersilakan bagi yang ingin bertanya pada beliau. Any question relevant to what we spoke? Ya, dipersilakan bagi yang ingin bertanya, tentunya topik sesuai dengan topik yang sedang dibahas tadi oleh beliau. Our guideline is Vedic literature. Ya, tuntunan kita ini adalah semua bersumber dari kesusastraan Weda. Maharaj, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Thank you for your
So we learn a lot from you. Yeah? We know people. How should we be in the future? The only question for me, maybe this question also raised by most people coming here, is that how should the teaching of Veda as a spiritual teaching for local people, while the local people has already custom, has already habit, which is done and which is believed by the people already. So far, most of the spiritual teachings coming to Bali has a problem with this habit. So how we should the teaching of Veda, Bhagavad Gita, as we mentioned here, in the situation of the practical thing done related to their own habits. Thank you. Ya, terima kasih Pak Prof. semua atas pertanyaannya. Jadi kita sampaikan dulu dengan bahasa Indonesia-nya supaya yang lain bisa menerima. Jadi beliau bertanya bahwa bagaimana hendaknya kita mengajarkan Veda ini, mungkin khususnya seperti Bhagavad Gita gitu, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita yang sudah memiliki adat, budaya, tradisi, kebiasaan, dan bagaimana praktikalnya kita bisa mengajarkan pengetahuan Veda itu sehingga mudah untuk diterima oleh masyarakat luas di antara kita. So how to teach the Veda to those people, especially like us in Bali Guru Maharaj? We already have some tradition, the habit, common, so that everybody can accept the teaching of Vedas. I request you, those who are not even Hindus and follow Vedic literature, say Africa, say Fiji, or to speak of America, Russia, they are following, they have never heard of Bhagavad Gita. They take Krishna Prasad offered to Krishna, which is a mode of goodness, fruits, flowers, cheese, milk product, without hurting other living entities. You become purified by taking this prasad and you chant Hare Krishna. A baby can do, why not? You just seem to have the desire. Ya, beliau mencontohkan dengan cara praktikal yang sangat sederhana. Seperti kita ketahui saat ini di belahan dunia yang lain seperti Afrika, Fiji di tengah lautan samudra di sana itu, apalagi di negara-negara Amerika, mereka tidak mengenal Veda itu, tetapi begitu mendapatkan informasi ini dan diajarkan, mereka mengikutinya dengan baik. Bagaimana caranya? Sederhana saja. Contohnya diajarkan makan dalam sifat kebaikan. Ya, mereka mempersiapkan jenis makanan tertentu yang baik begitu, kemudian sebelum memakan dipersembahkan kepada beliau, kepada Tuhan, dan setelah itu makan seperti biasa. Itu sederhana sekali. Semua orang, anak kecil bahkan bisa melakukan itu kalau kita mau. I'm not saying they are wrong. I'm not opposing them. Do your thing, do also this thing. What is the difficulty? Ya, ada mungkin tadi disampaikan dari keyakinan lain juga bergabung ikut melaksanakan cara bakti ini begitu. Tentu saja beliau tidak bermaksud untuk menentang keyakinan manapun gitu. Bagi yang tetap menjalankan itu, ya silahkan, tidak ada masalah. Tetapi bagi kita yang tahu, yang bisa menerima ini, coba praktekkan hal yang sederhana itu. Artinya memulai spiritual ini dari cara kita makan. You don't give up anything. Take something, what you like, you do. We are not force anybody. You see the result, and going to fall. If you this food, that food, you like that. You like durian. Somebody, how you like it? Take it. You offer to Krishna. Take it. I think no. Hello. Menentang siapapun, tidak pernah ingin menyinggung siapapun. Semua orang memiliki kesukaannya masing-masing. Contohnya saja makanan durian. Ada orang yang ketika baru mencium durian saja, oh saya tidak begitu suka dengan durian. Tapi ada yang suka, saya suka durian. Ya sudah, Anda mau makan durian, silakan pada Tuhan, lalu makan. I see here they are very fond of Rama and Mahabharata, and they draw drama. It's very good. You can develop attachment to Ram and Krishna. Ya, seperti contohnya dia juga tahu di
di kita di Indonesia punya juga tradisi. We do. Masyarakat kita mengenal itu Ramayana dan Mahabharata. Ya itu hal yang bagus. Jadi orang tahu tentang si Rama itu. Ya dengan mendengarkan kegiatan Tuhan seperti itu. Your ex-president, he was interviewed, and suddenly somebody asked, "Do you know Krishna?" "Yeah, I see the film. Little Krishna Blue." I like it. Ya, seperti presiden kita ada pernah yang No problem. mewawancarai beliau bahwa Anda tahu Krishna? Ya, saya tahu Krishna. Saya sering nonton film Little Krishna, kata Pak Presiden itu. Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Make sense? Ya, bisa masuk akal kira-kira diterima. Thank you very much. Ya, terima kasih. Any other question, comment? Ya, Hello? silakan pertanyaan mungkin dari Bapak. Silakan. Mohon nanti diterjemahkan. Baik nih. Om Swastiastu. Oh, Guruji. Swastiastu. Saya namanya Dewa Kudus Yantara. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk bisa bertanya. Saya telah mempelajari tentang Krishna selama hidup saya di Mekah. Jadi ini saya ingin bertanya, ketika saya melakukan japa dengan tulasi, kamar saya di tempat tinggal itu sering diketok. Kenapa ini harum sekali baunya? Ketika melakukan japa itu sampai tidak terasa ini. Harum baunya itu kayak kayak bau cendana. Bau cendana sangat luar biasa ya. Beberapa menit itu diketok. Dek, kenapa? Kok harum sekali baunya? Jadi saya tidak mengerti apa yang menyebabkan itu. Satu, kedua. Silakan. So the first question, Mr. is already practiced some chanting Guru Maharaj. Oh, good. Quite a long time Yeah. in Medan. So while he chanting using the Tulsi bead, he felt that the aura, he smelled some good fragrance. So what is that? Can you explain that? Yeah, I know. Other side, as scripture said, this aura, all these things, maybe is a byproduct of something. Not necessarily has spiritual significance, I'll say. Maybe material significance. Somebody told me, looking at me, "Sir, I can see some aura in you. I think you can heal many diseases and others." I say, "Thank you very much, but it is not my duty. Your material disease I can cure. Chant Hare Krishna and come to our temple, have sumptuous, very delicious prasad, which you have to go to the restaurant, you give a fat bill. Rather come here, will give you free. Rasgulla, gulab jam, samosa, kachori." Ya, dan beliau memberikan jawaban, mungkin karena beliau yang beliau dalami itu adalah murni hal yang spiritual, jadi tidak sepenuhnya bisa menjawab pertanyaan itu, karena mungkin saja bau harum itu muncul dari sesuatu karena produk itu, mungkin capanya mungkin ada pewanginya begitu ya, atau mungkin dari sisi material yang lain begitu. Beliau kurang bisa memberikan jawaban yang pasti, tetapi kalau yang berhubungan dengan sastra atau kitab suci mungkin bisa dijelaskan. Seperti contohnya hal lain, kadang-kadang ada orang yang melihat beliau dari aura yang beliau pancarkan itu, ada orang yang mengatakan, "Oh Tuhan, aura Anda begitu luar biasa ya, begitu bersinar. Saya kira Anda bisa mengobati orang sakit." Gitu. Dan beliau menjawab, "Oh, maaf, tugas saya bukan itu karena beliau tugasnya adalah sesuatu yang rohani, yang spiritual, jadi tidak harus selalu berhubungan dengan material seperti itu." Mungkin saja kalau sakitnya itu sebuah sakit, apa istilahnya, sakit material atau sakit rohani, yang bisa disembuhkan dengan cara mengucapkan nama suci. So you can get some material benefit, but one thing, the first symptom you'll find, you do very nicely japa, in the
come in quiet place early in the morning, you will feel mind become very peaceful gradually. Ya, sehubungan dengan hal itu beliau menjelaskan sedikit ya, mungkin kalau Bapak merasakan hal yang seperti itu, mendapatkan hasil, tapi hasilnya itu masih berupa material begitu. Kalau artinya fokus pada bau harum dan lain sebagainya. Tetapi beliau satu hal yang beliau bisa sarankan, cobalah ucapkan nama suci dengan japa itu dengan penuh konsentrasi dengan khusyuk di pagi hari dan lihat nanti hasilnya. Many other symptoms. One is this. Ya, ada banyak ciri yang muncul gitu ya, hasil yang kita bisa amati dalam diri kita itu ketika kita mampu mengucapkan nama suci Tuhan dengan penuh konsentrasi, dan salah satunya itu seperti itu, muncul ketenangan, kedamaian dalam diri kita. And if you eat only prasad, food is the mode of goodness, you will find all your class, you don't have to give bill for the doctor that much. You won't have incurable disease like what is that? Cancer, this, that. You have little bit minor headache, this, that. Very few will have. These are material benefit. You will get. Ya, ditambahkan No tension, anxiety subside. You have problem, but you won't have tension. You peacefully you can solve. Jadi tambahkan lagi selain mengucapkan nama suci Tuhan itu, tambahkan coba ketika Anda melatih diri makan persad. Ya, persad itu artinya makanan yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, terus hanya makan itu saja dan lihat nanti hasilnya, kehidupan kita akan jauh, ketegangan, kecemasan itu akan jauh berkurang. Dan ya tentu saja masih ada 1-2 masalah dalam hidup kita itu, tetapi kita akan bisa menangani atau tidak sampai terpengaruh berat sekali terhadap masalah yang muncul itu dengan kekuatan rohani yang didapatkan. Beginning symptom, material benefit. Itu ciri awal ya ketika seseorang mulai melatih dirinya dalam spiritual bakti. Make sense? Bisa diterima Bapak G? Terima kasih. Ya, Thank you. terima kasih. Boleh satu lagi? Ada yang kedua bertanya? Yes. Yes. Silakan. Kenapa ya? Setelah membaca Bhagavad Gita itu diterjemahkan bahwa bunyinya seperti ini. Kenapa ini merupakan satu kebahagiaan? Om Sri Krishna Arpanamastu Subham Bhavantu. Puja-puji bagi Sri Krishna yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga tercipta kebahagiaan dimanapun. Semoga damailah setiap benda dan makhluk yang ada di alam semesta ini. Kenapa itu merupakan dibilang menjadi intisari dari semua Bhagavad Gita? Terima kasih. So, Mr. is chant one mantra. Is while chanting, after chanting that mantra, he feels joyful. The meaning is, oh Krishna, wish all the living entity become peaceful. And when he understands that the meaning, he feels joy and bliss. I'm not surprised. Yes, he may get. Why not? Yeah, Because to do it, Krishna means transcendental, beyond this material plane. So you are glorifying and asking something, praying, you will feel. Yes. tentu saja ini bukan sesuatu yang mengherankan. Itu sudah pasti terjadi seperti itu. Ketika seseorang bisa berdoa memuji keagungan Tuhan, maka secara alami orang yang melakukannya atau yang mendengarkannya itu diliputi rasa kebahagiaan, kesenangan. It's possible, yes. Itu hal yang sangat alami, yang sangat mungkin terjadi. Because you do it Krishna. Tuhan itu adalah absolut yang maha berkuasa, maka ketika kita mendengar tentang beliau, maka kita sewajarnya menjadi senang dan berbahagia juga. Is it from the scripture? Apakah sloka atau mantra tadi itu tercantum di dalam Veda kita, Bapak? Ada tercantum di akhir bab 18 yang terakhir. He said that mentioned in the last chapter, in the end of the Bhagavad Gita, the 18th chapter. Oh, I see. Must be then. If it is authentic, then it works. Ya, tentu saja kalau semua itu autentik, bersumber dari susastraan Weda yang baku, itu pasti akan terjadi, berhasil gitu ya, bereaksi.
Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Satu lagi ya. Oke, Mohon baik. penjelasan yang detail ya. Dalam Raja Widya Raja Guhya Yoga ya, bab 9 pasal 22 berbunyi seperti ini. Anayas cintayanto mam ya jana paripasade tesam yoga tanam yoga kesenam wahami aham. Yes, very good. Clap everybody. Very good. Jadi, Diberi penjelasan yang lebih gamblang. so Mr. is request to Guru Maharaj kindly explain a bit about this. Oh, very good. Thank you very much. So Bhakti Yoga is the king of all knowledge. Jadi yang pertama dikatakan bahwa Bhakti Yoga itu adalah raja semua pengetahuan atau pendidikan. Bhakti means with love, devotion, faith, you pray to the Lord. Bhakti itu artinya dengan cinta dan kasih sayang kita melakukan atau memiliki keyakinan kepada Tuhan. Glorify His name, form, beauty, pastime. Ketika kita memiliki keyakinan kuat seperti itu, kita ingin mengagungkan segala bentuk ketampanan, keindahan, kegiatan, dan kemewahan beliau. So He is the embodiment of all knowledge, Maka beliau dikenal sebagai perwujudan dari semua pengetahuan, all power, all bliss. seluruh kekuatan secara menyeluruh, secara penuh, And simply, kebahagiaan secara penuh. Jadi beliau adalah perwujudan. so what the sloka is, I tell. Ananias cintayanto. Thus, anybody who is non-stop thinking of Krishna, Jana, Pujupasate, Nitya, thus he being always with bhakti, he is associating with the Lord, Yoga Kuma. Whatever he requires, Krishna provide him. And whatever he lacks, Krishna provide, and whatever he has, he protect him, preserve him. In this connection, I will tell a small incident. Ya, jadi dari arti sloka ini, bagi dia yang selalu bersembahyang memuji keagungan dari Tuhan, khususnya Sri Krishna di sini dinyatakan, maka bagi dia akan selalu apapun yang dia miliki akan selalu dijaga atau dilindungi. Dan apapun yang dia belum miliki atau yang dia rasa kurang, maka Tuhan atau Krishna akan membawakan apa yang dia inginkan itu. Sehubungan dengan hal ini, beliau akan menyampaikan sebuah cerita sederhana. So once a sadhu, he is reading, as you told this sloka, he is reading. He said, let me show this. If you know Sanskrit, Annaschintantamam je jana purjupasate, tesang nityabhijuktanam yogakyamam vahamaham. This last word, vahami aham, means it means I will personally carry what he lacks, wants. He said, what? Krishna, Supreme Personality Godhead, will carry that thing and bring it to me? I don't believe. Strike it out. Take a pen. He must be sending some agent, his servant, to take it. Ya, jadi dari sloka ini kata terakhirnya wahami aham, yang artinya bahwa aku sendiri, Krishna bersabda, aku sendiri yang akan membawakan kepada orang itu apa yang dia tidak miliki atau yang dia inginkan. Dan suatu ketika ada seorang brahmana yang sedang mempelajari dan membaca sloka ini. Dia membaca slokanya, mempelajarinya, setelah sampai akhir dia wahami aham. Masa Krishna membawakan langsung? Tidak mungkin. Pastilah Krishna Tuhan menyuruh utusannya atau agennya untuk mengirimkan sesuatu kepada seseorang yang ingin memberikannya. Maka karena dia ragu, dicoretlah sloka Bhagavad Gita bagian akhir wahami ahamnya itu. Karena dia merasa ragu. Now, his wife says, he is a Brahmin, he is a orthodox, very Kattar, strict South Indian Brahmin. Dari India Selatan yang sangat teguh memegang ajaran-ajaran lama gitu ya, ortodoks ya. Dan he doesn't do anything
So his wife says, nothing there in the storeroom. Food, what is there? That means you go and collect something. Yang ya kita tahu bahwa kalau Brahmana khususnya di India Selatan, beliau tidak terlalu memusingkan hal-hal material. Beliau hidupnya sangat sederhana. Jadi seringkali kadang-kadang hanya untuk makan saja beliau sangat minim sekali gitu. Dan suatu ketika memang tidak ada bahan makanan di rumah beliau dan istri Brahmana ini mengatakan bahwa Anda cobalah keluar untuk mencari sesuatu untuk bisa kita makan. To make it short, this story, he went out for begging Brahmins. Dan karena akan disingkat sedikit ceritanya ini, dan karena disuruh oleh istrinya tadi, maka Brahmana ini kemudian keluar untuk mencari makanan atau bahan makanan untuk bisa dimasak. By the time he's gone out, long time passing, suddenly his wife saw two little boys with a bamboo, with a balance, carrying both sides so many foodstuff, rice, dal, milk, sabji, vegetable, ghee. You can make a big feast. Two boys, very little. Ya, jadi tadi di sloka itu dicoret ya karena Brahmana ini menganggap ini tidak benar, dia ragu dengan pernyataan Bhagavad Gita itu karena itu dia coret. Dan kemudian dia pergi keluar untuk mencari makanan itu, bahan makanan untuk dimasak. Sesaat setelah dia pergi, tiba-tiba di rumahnya yang masih ada istrinya ini, istri Brahmana ini, didatangi oleh dua anak laki-laki yang sangat tampan. Dia membawa keranjang dipakai sanan gitu ya, ditegan gitu. Depan belakang itu penuh dengan bahan makanan, beras, susu, gula, dan tepung, berbagai jenis makanan lainnya, bahan makanan. So little boy carrying both sides, two boys, and seeing this, they're cute, very pretty. Naturally, any young man or woman like little boy or a girl, naturally. So he said, oh, she thought her husband sent it. So he said, come, go to room, take rest. That I make quickly, cooking all these things, you take food stuff. Ya, istri Brahmana ini ya karena beliau adalah diliputi penuh dengan rasa kasih sayang melihat anak muda ini sangat tampan sekali, dua pemuda ini sangat tampan, dan merasa kasihan dengan mereka dengan memikul beban yang begitu berat, maka segera memanggil. Dia berpikir bahwa mungkin ini suami saya yang mengirim bahan-bahan makanan ini. Masuklah anak-anakku, masuk dan istirahat sebentar di dalam, nanti saya akan masakkan makanan untuk kalian. You are tired, you must be hungry. You go to my bedroom and go and sit. Says, take rest there. I am cooking quickly some nice feast. Ya, kalian pastilah lelah dan kecapean memikul beban berat ini. Silakan istirahat dulu di dalam. Sementara itu saya akan memasak dengan cepat, nanti saya akan berikan kepada kalian makanan. But they are refusing. These two boys say, no, look what he has done. And they see his back. These two boys' back has got scratch. Because the little boy, they have got tender body, tender skin, very soft, and he's got scratch. Yang ketiga itu dua pemuda ini menolak untuk singgah masuk ke dalam dan mengatakan, oh tidak ibu, saya tidak mau mampir, saya buru-buru, dan lihatlah punggung kami ini, ternyata di punggungnya itu ada bekas seperti sayatan atau bekas pukulan yang memerah begitu, dan lihatlah ini yang dilakukan, ini yang ada di punggung kami. Now let me tell you little philosophy. Those who are saints, they know. Krishna or God being absolute, there is no difference what he says, he himself, no difference. Jadi sebelum lanjut ceritanya, beliau ingin menyampaikan sesuatu yang sedikit filosofis. Dikatakan bahwa Tuhan atau Krishna itu adalah kepribadian yang absolut. Jadi tidak ada bedanya antara pribadi beliau, badan beliau dengan kata-kata beliau, itu tidak ada bedanya sama sekali. So devotee knows this. So when Arjuna Acharya, the Brahmin, he scratched Bahami, he is scratching Krishna's body. No difference. Ya, Brahmana ini namanya Arjuna Acharya. Dan karena dia sempat meragukan itu dan kemudian mencoret kata Wahmiyaham di dalam Bhagavad Gita itu
itu secara langsung melukai badan Sri Krishna. Maka terlihatlah goresan merah di punggung Sri Krishna dan Balarama. Because when you are chanting Hare Krishna, taking Krishna Prasad, remembering Krishna, reading just the sloka we did, you are directly associating with Krishna. Seperti halnya Bapak membaca sloka tadi itu, ketika siapapun seorang membaca kemudian mengingat sloka itu artinya secara langsung kita bergaul dengan kepribadian Tuhan. Because our conditioned state and impurity, we may not perceive it, and some may perceive who is pure. Dikarenakan kita dalam keadaan yang terikat dan belum cukup kemurnian kita, mungkin saja kita belum bisa merasakan hal itu. Tetapi bagi orang yang tingkat kemurniannya lebih tinggi, dia bisa merasakan bahwa dia sedang bergaul langsung dengan Tuhan. That is the reality. So when he came back, his wife's first question asked, I know you, and I don't know you are so cruel. Ya, kemudian dilanjutkan ceritanya lagi. Setelah Brahmana Arjunacharya ini kembali dari luar dan datang ke rumahnya, langsung istrinya bertanya, yang pertanyaannya, oh wahai suamiku, kenapa Anda begitu kasar sekali kepada anak kecil itu? I want to ask this question. How could you treat these two little boys, you send all this food stuff and cooking? I can think of how you could be so cruel. To little boy, you scratch their back, you whip them with your... Saya hanya ingin bertanya, oh suamiku, kenapa Anda begitu kasar? Ini ada anak kecil ya berdua ini yang imut tampan, kenapa Anda tega begitu kasar menyakiti mereka, memukul punggung mereka sehingga sampai memar dan merah seperti itu. Arjunacharya could not understand anything. Who are these two boys? What you are talking about? Who sent you food? Did I send you food? Yang istrinya mengatakan dua anak muda ini membawa begitu banyak makanan ke rumah kita. Dan Arjunacharya sang Brahmana tidak mengerti apa yang dibilang oleh istrinya. Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Siapa yang mengirim makanan? Saya tidak tahu. Where are those two beautiful, exquisitely beautiful, uncommonly tender boys are there in my bedroom? Mana dua anak muda itu yang berperawakan lembut itu di mana dia sekarang? Apakah dia di kamar saya? While I was cooking, I told them, go and take rest. Darling, I am quickly making some nice prasad for you and my husband, and you wait little. Go and take rest. He is not there? Ya, istrinya menjawab, ya saya sudah menyuruh dia untuk masuk ke dalam dan sementara saya masih memasak supaya mereka menunggu di dalam kamar. Coba Anda lihat apakah mereka masih ada di sana. To make it short, her husband went to the bedroom, couldn't find these two boys, and he said, where the food stuff? He said, look, all these things you sent, I sent. Then he could start thinking, what could be possible? Ini segera masuk ke dalam rumahnya dan mendapatkan begitu banyak makanan jenis item makanan yang juga sebagian sudah dimasak oleh istrinya, tetapi dia tidak menemukan dua anak laki-laki yang dimaksud tadi. Dia merasa saya tidak pernah mengirimkan makanan ini ke sini, menyuruh orang tidak, saya tidak ada menyuruh siapapun. As he reflected, thought what exactly happened before, he started crying in ecstasy, telling her husband, you don't know how fortunate you are. Kemudian sambil sedikit mulai merenung dan berpikir apa sebenarnya yang sedang terjadi, kemudian tiba-tiba dia menyadari satu hal, kemudian dia mulai menangis dan berkata kepada istrinya, oh istriku, betapa mujurnya dan beruntungnya dirimu. And this husband and wife in ecstasy, knowing that Krishna Balaram came and teaching him what he wrote and showing him directly what he requires, he provided. He carried himself, but he treated him like that. That also so. Ya, karena setelah itu mereka incident happened. Saling bercakap satu dengan yang lainnya. Suami istri ini menunjukkan bahwa apa yang telah dia lakukan karena merasa ragu dengan pernyataan Krishna di dalam Bhagavad Gita itu yang membawakan langsung apapun yang dia butuhkan ya saat itu karena dia tidak punya bahan makanan. Krishna dan Balarama membawakannya
makanan untuk dia, dan itu artinya langsung beliau membuktikan isi dari pernyataan Bhagavad Gita itu, ajaran Bhagavad Gita itu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hari Krishna, Hari Krishna. Oke, bisa diterima nih ceritanya. Terima kasih. Luar biasa. Barangkali yang lain. Om Swastiastu. Oh, sukses. Izin Maharaj, saya mau nanya, tadi mengatakan bahwa untuk menjadi seseorang yang spiritual itu adalah dengan apa yang kita makan, mempersembahkan kepada Krishna itu Tuhan. Pertanyaan saya, apakah cukup dengan hanya melakukan itu, seseorang itu bisa dikatakan spiritual? Terima kasih. So, yes. Okay, terima kasih. So, our question is, as you explained before, to practice the spirituality, start from the practicing offering the food to the Lord and accept as prasadam. So the question is that enough by only practicing that offering food one considered to be spiritualist? Actually, this is in general case. If you're serious to understand, realize thing, you have to be committed to, according to scripture, rule regulation. You should be under the guidance of experienced devotee. You should be committed and following his instruction. Then everything is spiritual. Yes. Ya, jadi beliau kemudian memberikan jawaban yang lebih lengkap, yang lebih jelas ya. Itu tahap awal saja ya, orang memasuki tahap spiritual atau berlatih spiritual. Tapi berikutnya seseorang harus cukup berusaha atau berani untuk memiliki komitmen ya, supaya nantinya kehidupan spiritual itu sebenarnya harus di bawah tuntunan dari guru kerohanian dan tuntunan dari kitab suci tentunya, sastra. Dan jika seseorang bisa mempraktekkan hal-hal seperti itu di bawah bimbingan guru yang terpercaya, maka seperti itu jalan spiritual yang sebenarnya. That is in general the common process. Itu adalah secara umum ya, proses yang ditetapkan itu seperti itu. But Krishna is independent. Still he can do without that if he likes. Ya, tetapi Krishna itu yang maha beliau tidak terikat oleh apapun ya. Kalau kita punya proses yang lain begitu yang mungkin beliau bisa terima, barangkali bisa kita lakukan. Make sense? Hello? Ya, bisa diterima. Thank you. Terima kasih. Jadi beliau tadi menyampaikan esensi dari semua ajaran kitab suci ya, bahwa spiritual itu harus di bawah bimbingan dari guru kerohanian yang bona fide, yang terpercaya, dan juga mengikuti susastraan Weda. Just Krishna did that story I told. Krishna want to teach him, proved it. Ya, jadi seperti cerita tadi, kalau beliau hadir langsung, datang langsung, Krishna ingin memberikan pelajaran, ya beliau yang datang memberikan pelajaran seperti itu. It's Krishna's wish. He's independent. Beliau apa yang beliau inginkan ya, yang beliau mau gitu, karena beliau adalah Tuhan, maka itu pasti akan terjadi. As you surrender to Krishna, accordingly he reciprocate. Sejauh penyerahan diri kita atau seseorang, maka sejauh itu pula Krishna akan membalasnya. And he says, Naham prakasha sarvasya. On my own, I don't reveal myself to anybody, everybody. On his own endeavor, one cannot know me. Unless somebody surrender, which we don't want to. Di sloka lain bahwa atas usahanya seseorang itu tidak akan pernah bisa mengerti diriku, ya kecuali dia berserah diri kepadaku, maka aku akan ungkapkan rahasia itu. Tell one story for your understanding. Ya, untuk pemahaman lebih lanjut, beliau berkenan lagi menyampaikan satu cerita. In short,
Ya, secara Second World War, 1942. di It is Europe, Perang Dunia Germany. Kedua 1942 itu ada seorang pasukan dari pihak negara Jerman. One German big official, army, he is flying in a plane to go to another place, an important meeting. Ya, salah satu petugas pejabat penting dari Jerman saat itu yang sedang menaiki pesawat terbang ke suatu tempat untuk menghadiri pertemuan penting. So he suddenly, any moment, it can be shot down of the plane, and plane was shot down, and the whole thing plane had caught fire and going down. Dan saat itu karena masa perang begitu dan sangat beresiko sekali dan memang benar kemudian saat dia terbang pihak musuh kemudian menembak pesawat itu dan kemudian pesawat itu terkena kemudian mulai terbakar di udara ya kemudian jatuh jatuh ke bawah. He then any moment he can die even in the plane, all of them, or maybe like he doesn't know. He at once he started praying. He has no, I don't know whether he believes in God or not. If there is any supreme being who is called God, if there is any there, I now promising him, if my life is saved and fall on the not enemy side, allied side or friends country fall, and my life is saved, rest of my life I'll give in the service of the supreme being. This he prayed, this much he remembered. After that, he found himself, whole body he is covered and all burnt, covered. He is lying in a bed in a hospital. Ya, ketika pesawat itu tertembak gitu ya kemudian mulai jatuh dan tentu saja biasanya kalau ada yang kena langsung itu orang bisa meninggal langsung di udara begitu. Tetapi sesaat itu dia masih sadar, beberapa orang itu masih hidup di pesawat itu ketika pesawat itu mulai jatuh turun ke bawah dan saat itulah dia teringat sesuatu dan mengatakan tidak tahu persis apa keyakinan orang itu, apakah dia percaya atau tidak kepada Tuhan. Tetapi saat yang sangat genting tersebut, sesaat pesawat itu jatuh, tiba-tiba dalam ingatannya dia ingin sekali berdoa dan kemudian dia berdoa dengan sangat tulus sekali. Dalam hatinya dia mengatakan, oh kalau memang benar ada makhluk hidup yang tertinggi yang disebut dengan Tuhan, maka saya minta diselamatkan. Kalau pun jatuh pesawat ini, mohon jatuh di tempat sekutu, gitu ya, supaya jatuh di tempat pihak sekutu, tidak di pihak lawan. Karena kalau di pihak lawan itu pasti dibunuh juga gitu. Dan dia sempat berdoa gitu supaya kalau jatuh dan kalau saya selamat dari kecelakaan ini, saya berjanji seumur hidup saya akan mendedikasikan hidup saya untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan hanya itu saja yang dia ingat. Dan setelah itu, setelah sadar, dia merasakan badannya begitu sakit, diperban di seluruh tubuhnya terbakar, luka yang sangat parah sekali, dan dia berbaring di rumah sakit ketika tersadar. He inquired, hospital authority, nurse, am I in friendly or our country hospital? Ya, kemudian dia segera bertanya kepada dokter atau perawat di situ, apakah saya sedang dirawat di rumah sakit sekutu atau musuh Jerman itu? Answer yes. Dan kemudian rumah sakit, ya, Anda sedang dirawat di sekutu, di rumah sakit sekutu Jerman. So what doctor said, I will survive, if at all, when I will be released. Dan kemudian dia mengatakan, apakah saya mungkin diselamatkan? Kalau saya bisa selamat, sembuh, kapan saya bisa keluar? We hope in 1 month you will be released and you will survive. Dan kemudian dokter menjawab, kami berharap sebulan saja Anda dirawat di sini, setelah itu Anda bisa sembuh dan bisa keluar dari rumah sakit ini. He was released in 1 month, everything is okay, and he at once went to some church and asked some church father that where I can really understand and realize God, which country and which place, tell.
dan kemudian setelah dia sembuh, ya, diizinkan untuk keluar rumah sakit, segera dia pergi ke salah satu gereja terdekat di sana. Di sana ada bapak, ya, itu pastor, dan dia bertanya, oh bapak, di mana saya ingin mengetahui tentang ketuhanan lebih dalam, lebih jauh. Kemanakah saya harus pergi mencari tentang beliau, tentang Tuhan? Then he came to know from the church authority that if you go to India, Prabhupada already said that India, if you want to know spiritual life, if you want to understand spirit, Supreme Spirit God is only there. Go there to the Bhakti Yogis and they can teach you how to communicate with God. Dan kemudian pastor I'm di sorry. gereja itu memiliki pengetahuan, dan beliau mengatakan bahwa oh ya, kalau Anda serius tentang perjalanan rohani, spiritual, ingin mencari Tuhan, seperti kita ketahui, pergilah ke daratan India. Di India ada begitu banyak orang yang menekuni spiritual, tetapi cobalah cari jalan Bhakti Yoga ini. Dan karena orang-orang di sana akan tahu, menunjukkan jalan kepada Anda bagaimana cara Anda bisa berkomunikasi dengan Tuhan. So at that time, he came to India and not in any university vice chancellor, he is talking about this with his wife. Dan kemudian saat itu dia pun pergi menuju India dan ke daerah India Utara. Dia menuju ke India Not Utara. India. Dan saat itu ada di sebuah universitas Iya. juga ada para bhakta di sana yang sedang berdiskusi tentang topik ini. Vice chancellor's wife was the disciple of my guru's guru. Salah satu tokoh di sana, ya, tokoh spiritual di sana itu juga adalah saudara seguru dari guru kerohanian beliau. And she was educated. She started answering when he is talking to his husband and his wife started answering. Dan ketika His itu question. ada sepasang suami istri juga yang pergi ke tempat itu yang sudah ingin menekuni spiritual ini, dan karena beliau adalah orang yang berpendidikan, jadi tanya jawab seperti ini sering terjadi, dan beliau bisa menjawab semua pertanyaan yang dimiliki oleh suami istri ini. Then she introduced this German officer to her guru. Ya, dan kemudian istrinya ini, ya, mengenalkan pejabat Jerman ini yang tadi keluar dari rumah sakit ini kepada guru kerohaniannya. So this Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada, my guru's guru, he then enlightened him to and initiated him to Bhakti Yoga, chanting Krishna's name, preaching, and he still his whole life spent in India preaching Krishna consciousness. Oh ya, maaf, tadi yang dimaksud itu adalah guru kerohanian yang sedang ada saat itu di India adalah guru kerohanian dari guru beliau, ya. Beliau adalah Bhaktisiddhanta Saraswati. Dan saat itu penumpang pesawat ini yang tadi masuk rumah sakit, ya, pejabat dari negara Jerman yang dirawat di rumah sakit ini, yang selamat dari kecelakaan ini, langsung berjumpa dengan Sila Bhaktisiddhanta, dan kemudian beliau memberikan arahannya menjadi guru kerohanian, dan beliau kemudian mengabdi sepenuhnya dalam jalan Bhakti Yoga ini. So he was convinced, if I pray to God, sometimes God likes, he responds. So there is God. He believes strong. Dan kemudian beliau guru kerohaniannya menyampaikan bahwa kalau Anda berdoa dengan sangat tulus, khusyuk, dengan penuh keyakinan kepada Tuhan, kadang-kadang Tuhan membalas langsung doa Anda, dan dengan cara demikian orang ini diyakinkan dan kemudian dia menekuni spiritual sepanjang hidupnya. God saved his life, so he also gave the rest of his life in service of God. Karena Promise. dia merasa bahwa hidupnya telah diselamatkan oleh Tuhan, maka dia pun bisa menyerahkan seluruh sisa hidupnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Mungkin saya satu lagi kalau boleh. Boleh ya? Ya, Pak. Okay. Masih bisa ya? Next time. Silakan. Acha. Yang terhormat yang kami sucikan Maharaja, ya. Maharaja yang terhormati, perkenalkan saya nama Anagung Wiranata Kusuma, ya. Mention his name. Kebetulan Wiranata, ya, Mr. Wiranata. saya salah satu
pada generasi ke-12 daripada yang membangun Buleleng, yaitu PT Petani His Pancasila. ancestor is Dan saya kebetulan dari sejak lahir built this saya beragama community Hindu in Singapore. karena saya dilahirkan dari orang tua Hindu, bukan karena saya belajar Hindu, tetapi I karena born saya in dilahirkan family, Hindu, sehingga family. saya So as we know that our Hindu, especially in Bali, also accept Vedas as the source of knowledge, Guru Maharaj. So, but in actual life, why so many difference we find in our society also? What is the main cause or the main problem? Since the one Veda is maybe interpreted by so many ways and so many sects in our society that become so many difference and that become make our society disintegrated because one disagree to each other. So Why is like that? why is like that? Maybe Maharaj can give some enlightenment regarding to this. Yeah, thank you. Be practical. Jadi ya, terima kasih. Kita coba lihat dari sisi praktisnya dulu. Ved is non-different from Narayan God. Ya, yang pertama harus dimengerti, Veda itu tidak berbeda dengan Sri Narayan atau kepribadian Tuhan. But it's true, as you said, every Vedic word has got different meaning, shades. Tapi benar seperti yang Bapak sampaikan bahwa setiap kata yang ada di dalam Veda itu memiliki arti atau makna yang begitu luas, yang begitu banyak. So if we accept who is real Guru, God is real Guru, Krishna is real Guru, Vishnu, Narayan. Ya, tetapi kalau kita bisa menerima siapa itu guru yang sejati adalah Narayan, Sri Narayan atau Vishnu. As long as he is not coming to the mode of goodness, controlling mind, sense, all this, he cannot understand Veda, is very difficult. Ya, selama seseorang tidak bisa meningkatkan dirinya sampai pada sifat kebaikan, itu sangat sulit untuk mengerti Veda. Dan seperti contohnya belajar indrianya terkendali, pikirannya terkendali, perbuatannya sangat bagus sekali. Maka tidak mungkin bagi orang yang tidak terkendali diri itu bisa mengerti pengetahuan Veda. So Vedas, essence is given in Vedanta Sutra, still everybody cannot understand. Kemudian esensi disari dari ajaran Veda itu disampaikan di dalam Vedanta Sutra, ya dibuat ringkasannya. Tetapi tetap saja orang tidak mampu mengerti apa itu Vedanta Sutra.
And different Acharya has different version. Dan kemudian para acarya pun memiliki ulasan yang berbeda-beda tentang Vedanta Sutra tersebut. Some Acharya is very spiritually advanced. They can see past, present, and future. Dan kemudian hal yang lain lagi, seseorang yang sangat maju dalam kerohanian yang dikenal dengan acarya yang sebenarnya, itu beliau mampu melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Vasudev, also incarnation of Krishna, he compiled Veda. Dan kemudian penulis dari Weda kita itu adalah Sila Vyasadeva, Maharshi Vyasadeva. Beliau juga adalah inkarnasi Krishna. Beliaulah yang menulis Weda. He understood, can see in future, in Kali Yuga, people what to speak of Veda. They won't understand even Bhagavad Gita. Dan beliau tahu, ya sudah meramalkan sebelumnya, bahwa orang saat ini di zaman Kali Yuga ini tidak akan mampu mengerti pengetahuan Weda. Jangankan Weda, Bhagavad Gita saja mereka tidak mampu mengerti. Kita hidup di zaman Kali Yuga ini. Arjuna understood the essence of Vedic knowledge. Bhagavad Gita, Krishna is saying, in half an hour, maybe maximum 1 hour. Ya, seperti contohnya Arjuna itu mampu mengerti esensi dari seluruh pengetahuan Weda yang ada di dalam Bhagavad Gita itu mungkin dalam waktu setengah jam atau maksimal setengah jam ketika pelajaran Bhagavad Gita itu diberikan. And Krishna says to Arjuna, only my devotee, only by devotional service, and because you are not envious of me, I am telling you and you will understand. Dan kemudian saat itu yang dinyatakan di dalam Bhagavad Gita juga Krishna bersabda bahwa hanya penyembahku saja yang tidak iri kepadaku karena engkau adalah penyembahku. Bagi dia baru aku berikan rahasia ini. My Guru Maharaj went to America and one American lady said, at present in the world there may be more than 650 different edition in different language, different edition of Bhagavad Gita. Dan saat Srila Prabhupada pergi mengajarkan Bhagavad Gita ini ke Amerika dan beliau juga menulis buku ulasan dari Bhagavad Gita ini, dan saat itu ada seorang wanita juga bertanya kepada Prabhupada secara langsung, oh Swamiji, saat ini ada kurang lebih 600-an edisi Bhagavad Gita yang beredar di dunia. My Guru Maharaj said, I am sorry, I don't accept all this Bhagavad Gita. Dan kemudian wanita ini bertanya, kenapa Anda lagi menulis atau mengajarkan Bhagavad Gita yang sudah ada banyak itu? Tapi kemudian Srila Prabhupada mengatakan, mohon maaf, saya belum bisa menerima edisi Bhagavad Gita yang lain. Why? Kenapa? He said, because they are interpreting, giving their own imagination, speculation. Ya, dikarenakan mereka itu sebagian besar menginterpretasikan Bhagavad Gita sesuai dengan cara pikir mereka sendiri. I did not give. I am giving exactly what Krishna said. Krishna said, Manmana Bhava. I said, Krishna said, think of me. I don't think of Krishna. Ya, sedangkan saya dalam Direct as it is, no interpretation, meaning. sedangkan saya dalam Bhagavad Gita menurut aslinya atau as it is itu, saya tidak merubah apapun. Krishna bilang di Bhagavad Gita di salah satu sloka, Manmana Bhava Madbhakto. Jadilah penyembahku. Krishna bilang begitu. Maka Prabhupada menulis, jadilah penyembah Krishna. Sama maksudnya, tidak berbeda. Others, world famous translator, Cambridge University, Professor, Germany Professor Max Muller, Professor Zenar, many I can tell name, Isharud, Vivekananda, Gokhale, Mahatma Gandhi, different person, some of them writing something. Writing Kurukshetra means this body. Pancha Pandav means these 5 senses. Where did you get all these things? Imagination. Not a single person they made a bhakta, though they are world famous person. And Prabhupada says, as it is, what Krishna said, Manmana Bhava Madbhakta, world famous philosopher, Sarvepalli Radhakishan, President of India, he got the knighthood in Oxford University as a topmost Eastern philosopher, Sarvepalli Radhakishan, Russian, Indian ambassador, so many big posts, Bharat Ratna, some top
internationally well-known famous person. And he is writing, Manmana Bhava. Krishna is saying, you don't have to think of Krishna. Always you think something within Krishna inner himself. What is this nonsense? Krishna is absolute. There is no difference between Krishna's body, Krishna himself. Nothing different. He is not like our body. It's a materialist. He think like that. Krishna's body is not like that. That is why not a single person become bhakta. But when his divine grace, Bhaktivedanta Swami, exactly as Krishna is saying, no interpretation. Millions of people chanting, Hare Krishna is the supreme personality. Everybody is saying. Translate. Bahasa, Sarah. Ya, dibandingkan dengan edisi atau terjemahan yang lain yang diterjemahkan oleh para scholar, oleh para sarjana dunia yang dari dunia barat itu, beliau mencontohkan beberapa nama itu. Yang paling terkenal adalah Max Muller. Beliau punya terjemahan Bhagavad Gita juga. Di sana beliau menulis bahwa di Bhagavad Gita dijelaskan ada Kuruksetra, dan beliau menerjemahkan Kuruksetra artinya adalah badan kita. Kemudian Panca Pandawa artinya 5 indera kita. Kemudian Prabhupada pertanyakan dari mana mereka mendapatkan filosofi seperti itu. Kenapa dirubah seperti itu? Sedangkan Prabhupada menerjemahkan dengan persis apa yang Krishna bilang, man mana bhawa mad bhakto, menjadilah, ingatlah kepadaku. Kemudian para sarjana yang lain mengulas tentang sloka yang sama, man mana bhawa mad bhakto. Krishna hanya mengatakan ingatlah kepadaku. Kemudian sarjana lain mengatakan tidak perlu harus mengingat Krishna, tetapi ingatlah sesuatu yang ada di dalam Krishna. Maka itu yang dikatakan tidak menurut aslinya seperti yang diinginkan oleh Krishna. Dan karena itu yang lain juga seperti Mahatma Gandhi dan banyak tokoh-tokoh besar lainnya yang memberikan ulasannya itu tidak sama persis seperti yang diharapkan oleh Krishna. Dan karena itu hasilnya apa? Tidak satu orang pun ketika membaca edisi Bhagavad Gita yang itu, tidak satu orang pun yang bisa menjadi penyembah Krishna. Padahal Krishna mengatakan jadilah penyembahku. Tetapi setelah Prabhupada menulis Bhagavad Gita menurut aslinya ini, ada begitu banyak jutaan orang yang kemudian berserah diri kepada Krishna, menjadi penyembah Krishna di seluruh dunia, di Amerika, di Eropa, di Afrika, banyak sekali menjadi penyembah Krishna. Sampai saat ini kita bisa temukan di seluruh dunia. All the universities of different Western country, America, Europe, South America, Australia, they highly appreciate Prabhupada's book and recommend. And kita ketahui sekarang ini, lihat di negara-negara besar, Amerika, Afrika, Eropa, ya, Australia, itu ada banyak institusi besar seperti kampus itu menjadikan Bhagavad Gita menurut aslinya karya Prabhupada ini menjadi buku referensi dalam pelajaran mereka. Again, according to Buddha, it is said, Phalena Parichaya, if you want to judge something, you should judge from the fruit or the result. And in English also there is a saying, end justify the means. From the result you can understand which one is right. Ya, seperti pepatah di dalam Weda itu ada dikatakan Phalena Parichayate. Artinya segala sesuatu itu pada akhirnya dilihat atau dinilai dari hasilnya atau dari buahnya. Itu hal yang sama, ada pepatah di dalam bahasa Inggris juga mengatakan hasil itu dilihat dari pada akhirnya, itu dilihat dari hasil dilihat dari diketahui pada akhirnya begitu. Jadi ya kita lihat sekarang ada begitu banyak orang yang mengerti Bhagavad Gita ini. How you feel? Ya, bagaimana menurut Anda? Oke, thank you. Terima kasih. You are welcome. Ya, jadi dia ingin menyampaikan bahwa Bhagavad Gita menurut aslinya karya Prabhupada itu adalah otoritas, ya, percaya dan bisa dilihat dari begitu banyak orang yang mendapatkan manfaat dari buku rohani ini. But God says is like sun. He removes all darkness or ignorance. They exactly like that. What God said is as powerful. So exactly tell and the reaction you'll see. Ya, dan juga dikatakan bahwa Tuhan Sri Krishna itu diibaratkan seperti matahari yang bersinar sangat terang, sangat kuat gitu, yang mampu menghilangkan
segala keraguan di dalam hati setiap orang. Dan kalau kita mengikuti cara yang benar, pasti mendapatkan hasil yang maksimal. He reveals. Ya, karena beliau sendiri mengungkapkan What is within our heart, He reveals. ya, beliau sendiri berada di dalam hati kita. Dan kalau kita benar mengikuti proses yang benar, maka beliau sendiri yang akan mengungkap kebenaran itu di dalam hati setiap orang. You cannot know God with scholarship, with your merit, with your intelligence. No. Anda tidak ada orang yang mampu mengerti Tuhan dengan kehebatan pikirannya, tidak ada orang. If you really love God, surrender to Him, He reveals. Tetapi kalau ada orang yang mampu berserah diri kepada Tuhan dan kemudian mencintai Tuhan, maka Tuhan sendiri akan mengungkap Simple qualification. di dalam hatinya. Sangat sederhana sebenarnya. Does anybody can understand God? Yes, artinya setiap orang bisa mengerti tentang Tuhan. No, it is full of mystery. No doubt. Tapi tentu saja beliau penuh dengan misteri. Make sense? Bisa diterima Bapak. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.